nggak boleh. Kalau mau kena nutupin saat sujud nggak boleh guys. Jadi maka sujud itu harus tangannya di sini ya guys ya. Jadi nggak boleh nutupin kepala, nutupin alat sujud itu nggak, tempat sujud itu nggak boleh. Bolehkah sholat qobliyah subuh 4 rakaat? Boleh, tapi dua-dua aja nggak ada masalah. Ustazah atau dipotong dua-dua ya. Saya dari Malaysia, sakit boleh puasa disebabkan umur 90 tahun ya. Oke, ya Mbak Dewi aku sehat, Mbak Gusmira, Mbak Santi, Mbak ya selamat pagi ya. Jadi gini teman-teman, kalau udah usia 90 tahun, coba dicek apakah akalnya masih sempurna enggak? Ya, apakah akalnya masih sempurna atau tidak? Artinya apa? Apakah dia udah pikun atau akal tak ingat lagi ya? Kalau akal sudah tak ingat lagi, maka dia tak wajib sholat, tak wajib puasa. Tapi kalau akalnya masih sempurna, dia wajib sholat, wajib puasa. Kalau dia tak puasa karena dia lemah, udah usia 90 tahun, boleh ganti dengan fidyah. Memberi makan sekitar 1,4 kilogram beras per harinya untuk fakir atau miskin. Oke, ada Mbak Mima. Oke, apakah sholat syuruk harus di masjid? Syuruk apakah harus di masjid? Tidak. Tapi kalau mau dapat pahala haji umroh, itu mesti di masjid ya. Kalau mau dapat pahala haji umroh, itu mesti di masjid. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, 1 kali haji, 1 kali umrah. Ustazah, kalau sholat witir waktu taraweh sudah tahajud, witir lagi enggak usah. Witir cuma boleh 1 kali, lebih dari 1 kali tak boleh. Kalau 2 kali dia jadi genap ya. Oke, sehat ya Mbak Rosita, Mbak Mina. Apa bisa sholat tasbih dilakukan di siang hari? Bisa. Nanti aku rencana mau sholat tasbih dengan jamaah. Cuman kalau dia di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dia di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Oke. Oke, Mbak Ella siap. Batuk Mbak Ella, batuk, pilek, flu, kemudian dahak, kemudian berdehem, itu tidak membatalkan sholat. Menangis tidak membatalkan sholat. Aku jelaskan ya, apa saja yang tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ini yang perlu aku buat VT-nya ya, nanti diingatkan Mbak. Pertama adalah batuk tidak batal, flu, berdahak, kemudian berdehem tidak membatalkan, menangis tidak membatalkan sholat, menggendong anak lagi sholat tidak membatalkan sholat. Ada anak dia hampir jatuh, kita selamatkan dulu, tidak membatalkan sholat. Ya, yang kemudian ada lagi yang makruh di dalam sholat. Kalau makruh itu dihindarkan, nahan kentut saat sholat, mengantuk saat sholat, menguap saat sholat, itu upaya dihindari. Kemudian memejam mata saat sholat, merem saat sholat, itu dihindari. Ya, maka sholat itu adalah buka mata, buka bibir. Enggak boleh tutup mata, tutuplah bibir. Ya enggak boleh ya. Ya, dimakruhkan maksudnya. Oke, teman-teman sehat semua ya. Oke, hadir Mbak Oma. Iya, Ustazah, bolehkah duit sedekah subuh dipakai buat sedekah apa aja? Boleh, nggak ada masalah. Buat sedekah apa aja boleh. Ya, selesai. Oh iya, aku udah lama banget membahas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam sholat ya. Aku sudah lama banget tidak membahas itu, nanti aku bahas lagi ya. Karena saat seperti ini adalah penting ya. Masa idah saya keluar rumah untuk ngurusin surat pensiun. Enggak apa-apa, masa idah itu bukan enggak boleh keluar rumah, tapi enggak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Lagi apa, ngapain, udah makan belum, itu yang enggak boleh ya. Apakah doa khusus setelah syuruk? Enggak ada, tergantung teman-teman mau melakukannya, mau doanya apa aja. Sholat syuruk itu bukan sholat duha kah? Bukan. Dia ada 3 jenis sholat guys. Yang pertama adalah sholat sebelum sholat fajar, yaitu setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh ya. Kemudian adalah sholat sunat syuruk, itu 1,5 jam sebelum adzan subuh. Kemudian yang ketiga adalah itu matahari belum panas. Yang ketiga adalah sholat sunnah duha, itu matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas ya. Oke, sehat ya teman-teman. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya ya. Ustazah, kalau kita lagi sholat
pegang anak kecil belum sunat, nggak ada masalah, tidak membatalkan wudhu. Bagaimana dengan Mbak Kucing Mora? Nanti jam 10 aku masih sholat tasbih, kemungkinan apakah ceramah aku nggak ngerti, tapi malam kita kajian, mungkin aku akan membahas tentang ini teman-teman ya. Zakat LM atau emas bisa ke orang tua tidak, kalau adik bisa selagi dia adalah fakir miskin ya. Oke, halo Mbak Neti, bagaimana dengan ibu hamil yang berpuasa? Bagaimana apanya Mbak maksudnya? Oh dia kuat silahkan puasa, kalau nggak kuat dia boleh tidak berpuasa. Kalau suami tidak menyuruh pergi ke masjid, terus kita pergi ke masjid, nggak apa-apa, asal tidak ada larangan buat dia. Dan untuk para laki-laki, dari riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'zu lahunna. Ketika perempuan kalian meminta izin untuk ke masjid, fa'zu lahunna, maka izinkanlah dia. Itu adalah dalil ya. Halo Mbak Eli, kalau kita menghadiahkan Al-Quran, apakah kita ikut dapat pahalanya? Betul, Al-Quran itu adalah bagian dari amal jariah. Jadi kalau teman-teman letakkan Quran ke masjid, ke musola, atau dikasih ke teman lain, itu adalah amal jariah. Apa beda amal biasa dengan amal jariah? Kalau amal biasa pahalanya putus tapi dapat pahala. Kalau amal jariah itu jariah, jaro yajri, itu artinya mengalir pahalanya. Nah bedanya apa? Bedanya adalah amal jariah itu kalau kita kasih sesuatu tapi untuk satu orang. Saya ambil mukena, saya kasih satu orang. Itu amal biasa ke satu orang yang menikmati satu orang. Bedanya dengan amal jariah adalah saya kasih sesuatu tapi dipakai untuk banyak orang. Misalnya saya ambil mukena, saya letakkan di masjid, saya ambil mukena, saya letakkan di masjid, saya ambil Quran, saya kasih teman saya, itu adalah amal jariah. Saya kasih ke panti, itu amal jariah. Dia bisa dinikmati oleh banyak orang. Paham ya guys? Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya. Kalau tadarus terus khataman di tengah-tengah pernah bolong, apakah kita dapat pahala yang bolong? Tidak. Kita cuma dapat apa yang kita baca saja. Oke. Oke Mbak Eli, halo. Ustazah, kalau sholat awabin dikerjakan kapan dan adakah surat khusus? Enggak ada. Sholat awabin dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Ya. Jadi tidak ada doa khusus. Tujuannya adalah mengampunkan dosa kita dari subuh sampai asar. Itu diampunkan dengan sholat awabin. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, zuhur sholat 2 rakaat, terdengar azan asar, apakah sholat saya sah? Tidak lagi, tapi ya sudahlah, lain kali sholat zuhur pada waktunya ya. Ustazah, kontrakan aku ambil tiap hari buat makan, apakah aku harus bayar zakat? Selagi kontrakannya di atas 6,8 juta secara keseluruhan. Selagi kontrakannya di atas 6,8 juta secara keseluruhan penghasilan, itu wajib zakat. Misalnya dari kontrakan 303 juta. Kemudian dari gaji 5 juta. Berarti totalnya kan 8 juta. Maka 8 juta wajib zakat. Tapi kalau dia di bawah 8 juta, dia tidak di bawah 6,8 juta, dia tidak wajib zakat. Itulah zakat penghasilan. Awabin bisa digabung niatnya atau sholatnya Ustazah? Enggak bisa. Satu niat, satu amal. Bentar ya. Apakah surat pendek dalam sholat harus berurutan? Tidak sama sekali. Boleh acak-adul, enggak ada masalah. Oke. Kalau kita membadalkan haji suami, apakah dapat pahala? Dapat pahala, teman-teman. Wasilah badal dapat pahala. Oke. Ustazah, apa boleh orang haid berwudu atau ada hukumnya sendiri? Tidak bisa wudunya itu menghilangkan hadas besarnya ya teman-teman ya. Oke, gitu tidak bisa teman-teman ya. 8 juta maaf, minimal 6,8 juta wajib zakat ya.
bukan 8 juta, minimal 6,8 juta. Zah, kalau mendung sholat duhanya gimana? Jadi bukan dilihat per cuacanya hujan nggak sholat duha, bukan gitu. Tetapi adalah yang diperkirakan matahari sudah panas ya. Walaupun dia hujan itu tetap waktu duha ya. Oke ya. Za sholat qobliyah zuhur 4 rakaat baca surat pendek semua. Betul sekali teman-teman, dua-dua aja. Ustazah, apa yang dimaksud dengan rezeki nggak bakal ketukar? Rezeki itu nggak bakal ketukar, udah pasti ya. Ada 4 sumber rezeki ya. Yang pertama adalah rezeki yang datang dari Allah ya. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib ya. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Dan kalau teman-teman nggak kerja, di rumah aja, baring aja, nggak kemana-mana, santai di rumah, atau satu keluarga nggak kerja, pasti bisa hidup. Minimal kita kena zakat, dibayar orang zakat dan sedekah. Yang kedua ada rezeki yang kita cari. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib kita, melainkan kita mampu merubah nasib kita itu. Jadi ada rezeki yang kita cari. Nah, rezeki yang kita cari ini nggak bakal ketuker. Cuman kadang-kadang kita nggak sabar aja ya teman-teman ya, kita nggak sabar aja ya, sama dengan Siti Hajar dan Siti Hajar, dia mencari air zam-zam, lari-lari kecil dari sofa marwah, zam-zamnya turunnya di depan Ka'bah, nggak nyambung. Usahanya di mana, rezekinya di mana. So teman-teman, usaha aja dulu, nanti rezekinya dari mana Allah yang akan kasih, percaya saja. Dan yang ketiga ada rezeki dari yang kita bagi, kemudian rezeki dari yang kita syukuri ya. Zah, setelah seminggu keluar lagi flek hitam, enggak ya, keluar lagi flek hitam, setelah seminggu berhenti sholat keluar flek hitam, dipastikan itu sisa atau dia adalah haid lagi. Siti Saudah pernah mengalami seperti itu, kalau sisa dia lanjutkan sholat, kalau haid lagi dia berhenti. Sehat ya teman-teman ya. Oke, Oke, apa saja yang bisa kita lakukan saat haid teman-teman ya? Saat haid lakukan hal yang lain aja, selain berwudu juga ada ya, selain berwudu. Contoh misalnya bisa sholawat ya, bisa baca Quran yang ada terjemahan atau di handphone ya, kemudian bisa zikir, bisa ingat kekurangan diri, bisa muhasabah, bisa ngulang-ngulang hafalan, zikir siang malam, baca majmu' syarif, bisa ya. Sesudah sahur masih bisakah sholat taubat atau taubat hajat tahajud? Boleh, yang penting sebelum azan subuh. Duha jam 8 pagi boleh. Apa benar nggak boleh selonjoran kaki menghadap kiblat? Boleh, itu cuma adab saja. Beda adab dengan syariat. Beda adab dengan syariat. Siap Mbak Nyi, misalnya ada laki-laki sholat pakai singlet doang, pusat sampai lutut dia tutup, maka sholatnya sah, cuman kurang beradab saja. Duduk kaki selonjoran menghadap kiblat gak ada masalah, cuman kurang adab saja ya. Misalnya teman-teman, aku lagi ceramah, ada jemaahnya yang ngadap ke dinding, ada yang selonjoran ke aku, ada yang santai-santai gitu ya. Tidak ada masalah, itu cuman adab saja ya, cuman adab saja, itu bukan bagian dari syariat ya. Oke. Batuk berdahak tidak batal puasa ya. Oke ya. Jadi ustazah, apakah kalau keputihan tidak boleh sholat? Wow, kenapa seperti itu? Nanti nggak sholat dia. Kenapa nggak keputihan, Besti? Nggak gitu guys. Jadi keputihan itu teman-teman silahkan sholat, tapi pas wudhunya teman-teman istinja. Istinja itu cebo. Cebo itu kan tidak wajib saat wudhu, dia bukan rukun wudhu. Tapi kalau lagi masa keputihan, setiap mau wudhu harus cebo. Setelah itu sholat aja kayak biasa. Sholat tarawih pasang niat Al-Fatihah. Waktu ayat pendek diem dengerin imam saja, sah nggak tarawihnya? Oke, aku udah sering jelaskan tentang tutorial sholat berjamaah. Aku ulang lagi ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Jadi untuk ayat pendeknya jangan dibaca, dengar diam.
Untuk Al-Fatihahnya dibaca. Kapan? Saat imam baca saat imam baca ayat pendek. Paham atau bingung guys? Kalau lagi puasa ngupil nggak membatalkan ya. Zah, kalau kita sholat zuhur di perjalanan apa boleh jamak qasar di rumah sholat asar? Aku anjurkan sebelum sampai di rumah ya teman-teman ya. Oke, baca Quran nggak ngadep kiblat nggak ada masalah. Kalau sholat boleh nggak kita nggak pakai baju cuman daleman aja? Boleh, yang penting tertutup semuanya ya. Yang penting, halo Mak Rati, yang penting tertutup semuanya. Sendawa, sendawa, tenggorokan seperti keluar rasa makanan tapi ketelen nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Oke, kalau pakai tetes mata hindari. Aku nggak nyaranin teman-teman selagi bisa dihindari. Tapi kalau teman-teman dalam keadaan sakit silahkan aja karena itu hukumnya syubhat. Syubhat itu nggak jelas kebolehan dan ketidakbolehannya. Al haramu bayyin wal halalu bayyin wa ma bainahuma mutasyabih. Yang halal itu jelas, haram itu jelas, yang boleh itu jelas, yang nggak boleh itu jelas, dan diantara keduanya adalah mutasyabih ya. Jadi kalau bisa dihindari, tapi kalau seandainya tidak bisa dihindari tetap lanjutkan puasanya. Korek kuping, korek hidung tidak membatalkan wudu ya. Oke ya, sholat di masjid apa wajib bagi wanita? Tidak wajib ya. Oke ya, Zah, duduk Zah sholat tarawih berjamaah haruskah pasang niat? Ya iyalah, setiap sholat harus pasang niat karena niat itu adalah bagian dari rukun sholat. Betul Mbak Iva, nggak jelas. Jadi yang nggak jelas tuh tinggalkan ya. Niat itu rukun sholat. Jadi dia mesti niat baru kemudian teman-teman lakukan ibadah sholat ya. Oke, Za duduk saat tahiyat awal dan akhir, jari kaki sebelah kanan harus ditekuk apa tidak? Ditekuk kalau kuat. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. Zah, lebih baik ba'diyah isya atau zikir sebelum taraweh? Imam musola nggak ada jeda. Lebih baik ba'diyah isya atau zikir sebelum taraweh? Lebih baik ba'diyah karena zikir dan doa bisa belakangan. Ya, kenapa sih suka buru-buru imam ya? Ustazah, tata cara sholat berjamaah yang baik gimana? Yang tadi teman-teman, imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca al-fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca al-fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai al-fatihah, makmum ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai al-fatihah, makmum dengar diam. Oke? Kalau terawih kan ada witir. Kita ikutkah ustazah, tapi malamnya sholat sunnah tahajud? Silahkan, nggak ada masalah ya. Silahkan, nggak ada masalah. Ustazah, kalau bulan puasa misalnya mandi hadas, udah azan gimana? Sah nggak puasanya? Suatu ketika Umar bin Khattab pernah ketiduran saat dalam keadaan junub. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini tadi malam junub, belum sempat mandi, saya ketiduran. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan puasamu dan segera mandi. Jadi boleh kalau ketiduran. Imamnya kayak kereta ya, benarkah? Kadang-kadang iya, aku hari ini buat video tentang tumak ninah dalam sholat ya. Jadi imam tosnya pakai tumak ninah. Belum sempat baca apa-apa dia udah naik ya. Yang sakit pinggang, tulang lutut langsung pegelino ya. Nah, cepat betul ya larinya ya. Ustazah, apakah di saat sholat tarawih untuk rakaat keempat, keenam, kedelapan tetap istirahat dibaca? Istirahat apa teman-teman? Oke, apakah doa iftitah dibaca juga saat sholat? Guys, semua jenis sholat itu iftitah itu adalah sunnah, tidak wajib. Ya, semua jenis sholat, nggak iftitah nggak apa-apa. Cepet banget ya imamnya ya. Harusnya dia ada tumak ninah, karena itu rukun sholat. Misalnya nih dari sujud ya, dari sujud duduk antara dua sujud ya. Ya Allahu Akbar gitu ya. Itu aku udah buat video untuk ini ya. Jadi harus gimana kita sebagai makmum kalau belum baca apa-apa imamnya udah duduk gitu ya. Dia diam dulu sebentar guys. Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Diam bentar. Allahu Akbar. Jadi harus ada diam kejap itu. Diam bentar itu adalah bagian dari rukun sholat. Kalau cepat-cepat, sholat tak sah. Nah, cuman kadang-kadang kecepatan bacaan imam ini kan kita nggak ngerti gimana.
Jangan-jangan dia ahli tartir sejagat raya, makanya dia jadi cepat. Nah, kita sebagai makmum gimana dong? Nah, kita sebagai makmum tetap mesti ikut imam. Nanti jangan dilanjutkan bacaannya ya. Oke, gitu ya. Jangan dilanjutkan bacaannya. Oke. Kalau kita udah pakaian syar'i, boleh nggak sholat nggak pakai mukena? Ya nggak usah pakai mukena, nggak ada masalah. Mukena itu bukan pakaian yang diwajibkan. Yang diwajibkan adalah nutup aurat. Selagi kita udah nutup aurat, nggak ada masalah. Yang pakai mukena tuh cuman orang Asia aja guys. Kalau kita pergi ke Mekah, nggak ada orang pakai mukena. Kita-kita aja yang pakai mukena. Karena orang kita kebanyakan tidak, ya tumak ninah Mbak Nur. Orang kita kebanyakan tidak mau melakukan yang namanya tidak menutup aurat waktu sholat dia cari ininya. Dia cari mukena. COD buku sholat bisa. Masih ada buku sholat, itu ada videonya turun harga. Nggak cuman buku sholat, di sana juga ada tutorial mandi junub, sujud sawi, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sejadah, zikir setelah sholat, memandikan mengkafani jenazah, jamak kosor dalam sholat, haid, nifas, istihadah, lengkap dalam satu buku. Itu nanti ada gambarnya, Arabnya, Latinnya, penjelasannya, dan videonya. Buka aja nanti bukunya, dekatkan kamera handphone ke bukunya. Nanti Mbak Nur Parianti kita munculkan keranjangnya ya. Dia pakai video ya. Oke, tempat kami nggak terlalu kencang imamnya, masih terkejar sama makmum. Oke, kalau di tempat aku ini imamnya keren banget teman-teman ya. Imamnya keren banget itu adik kelasku waktu di S1 ya. Waktu di S1 ya. Imamnya keren banget. Dan udah berhasil membuat anak-anak SMA itu hatam hafalan Quran itu dalam waktu 6 bulan itu dia punya metode ya. Jadi anak-anak SMA daerah sini, SMA loh teman-teman ya. Itu khatam ngafal Quran tuh cuma 6 bulan. Itu gimana ceritanya coba? Dia kalau ketemu metodenya dia bagus, guys. 6 bulan anak-anak masyarakat sini. Jadi nanti mereka itu untuk apanya untuk mereka tuh kayak di karantina tapi tetap bisa sekolah. Nah, nanti kita hidupkan pakai uang masyarakat gitu. Ya, itu anak SMA loh. Ya, di sini dekat rumahku. Ya, dekat rumahku. Berarti kan dia punya metode. Nah, makanya metode itu penting ya, metode gitu kan. Nah, sama dengan kemarin ada yang bilang kok bisa sih orang emak-emak di kelas tarjimnya ustazah hafal arti bacaan sholat, kemudian hafal hafal surat pendek sampai 27, zikir dan doa. Mereka tahu artinya padahal sudah tua. Intinya metode. Kalau metodenya dapat blek, maka dia lancar. Nah, gitu guys. Wah, cepet itu ya. Gimana mau lihat tutorial sholat wajib dan sunnah? Itu ada di buku tutorial ibadah. Nanti kita tampilkan teman-teman. Itu udah di CO 20.000 orang lebih di kanal kita. Yang belum punya nanti teman-teman belilah. Itu lagi turun harga ya. Itu dibaca arti bacaan sholatnya. Dihafal tuh ya. Arti bacaan sholatnya ya teman-teman ya. Metodenya buat apa teman-teman ngerti? Ustazahnya yang tahu metode ngajarnya, ya kan? Ya, metodenya ustazahnya yang punya gitu. Nah, teman-teman ya orang-orangnya tinggal ngikutin gitu loh maksudnya, ngerti nggak? Gitu. Mau bukunya nanti ya teman-teman ya, sebelum jam 9 ya, aku tampilkan ya. Metodenya bukan teman-teman, metodenya bukan jamaahnya, ustadznya. Oke, betul sekali. Gitu ya. Untuk bukunya yang belum punya nanti beli punya. Itu aku udah lama nggak spill bukunya, tapi bukunya keren banget karena udah banyak yang beli. Masih ada yang belum punya beli ya teman-teman ya. Fokus ke arti bacaan sholat dulu kan. Sami Allahu liman hamida, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Hafal dulu. Hafal dulu itu 2 hari nggak apa-apa. Jadi sholat itu kita tahu arti bacaannya. Kan cuma dikit aja. Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Udah, 6 aja. Kita belajar hafal arti bacaan sholat ya. Zak, bila disuntik batal nggak puasanya? Suntik apa? Suntik vitamin nggak boleh. Kalau suntik sekedar suntik dia sakit dikit, suntik dia lanjutkan puasa nggak ada masalah. Kalau kita mengorek kuping telinga saat puasa tidak batal teman-teman. Iya teman-teman, tap layarnya ya, tap layarnya ya. Oke ya. Kalau lagi menyusui tidak puasa Ramadan tapi bayar fidyah boleh enggak?
bisa, nggak ada masalah memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Oke. Kalau 1 bulan khatam Quran, kalau 1 bulan khatam Quran itu gampang. Caranya baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar. Nanti kalau teman-teman nggak baca waktu zuhur, teman-teman utang di waktu asar. Suntuk KB tidak batal. Ya, suntuk KB nggak masalah. Atau nggak puasa saat asar, nggak baca Quran saat asar, utang ke maghrib. Gitu. Oke guys, apa bedanya sholat subuh dengan sholat sunat fajar? Ya, subuh dengan fajar, bedanya nggak ada, nggak ada. Kan ada mens ustazah lah, kan ada Quran yang ada terjemahan. Ya, suntik sakit tumit nggak ada masalah. Sakit tumit ke madu lah, teman-teman ya, ke madu gitu ya. Turunin sedikit ininya ya, itu ya, aku nggak boleh ngomong pelanggaran pula nanti ya, sehingga teman-teman bisa lebih mantep ya, lututnya sakit gitu ya. Zah, gimana menghilangkan suuzon ke orang yang biasa bohongin kita? Sulit teman-teman, suuzon itu dalam hati aja, nggak kena dosa dia pernah bohongin kita, suuzon dalam hati aja. Kalau dia dalam hati kita resah, tapi untuk latihan lumayan, kita nggak berdosa. Tapi kalau kita umumkan, kamu bohong ya, atau aku suuzon, itu jadi dosa ya. Jadi dalam hati aja dulu guys, ya kan, dalam hati dulu, butuh waktu untuk lebih percaya. Dia beda antara suuzon dengan skeptis, itu beda. Suuzon dengan hati-hati itu beda ya. Kalau suuzon tuh pokoknya apapun yang dia lakukan kita suuzon ya. Tapi kalau skeptis atau kalau kita meragukan seseorang dalam bentuk kehati-hatian, itu boleh. Misalnya nih ada orang yang nawarin investasi dengan profit yang tinggi, lu jangan-jangan nipu nih, jangan-jangan nipu, itu bukan suuzon, itu namanya skeptis, hati-hati, itu boleh, itu realistis aja. Suuzon tuh guys, seluruh dunia dalam alam barzah ini kita suuzon gitu. Ya, itu suuzon gitu ya. Ada orang nawarin bantuan, kita bilang, aduh lu ada maunya nih. Ada orang yang nggak mau nawarin bantuan, lu pelit banget nih. Ada orang yang suka ngobrol, lu cerewet banget nih. Ada orang pendiam, lu sombong banget nih. Nggak ada aja orang bener gitu. Ada orang yang menyemangati dia, lu aja nggak bisa. Ada orang yang nggak nyemangatin dia, lu nggak support, salah aja semua. Itu baru definisi suuzon ya. Ustazah, lebih didulukan untuk buka puasa bapak atau suami saat mendekati azan? Kan tangan dua, bapak, suami, cucu kan langsung ya. Jangan dibanding-bandingkan teman-teman ya. Kan tangannya dua ya, is okay ya. Baca Al-Quran di HP nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak ada masalah. Iya. Zal, kalau sholat tahajud sesudah sahur boleh nggak? Sesudah sahur, tapi sebelum azan subuh bisa ya. Yang penting sebelum azan subuh ya. Oke. Bagaimana cara membayar fidyah Mbak Nova? Gampang Mbak Nova. Memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Mbak hitung aja, 1,4 kilogram beras per harinya. Kali berapa puasa yang Mbak tinggalkan? Halo Kak Cassandra. Ya, berapa puasa yang ditinggalkan? Dikalikan saja. Za, lagi haid boleh nggak ikutan baca di musola? Untuk wanita haid, itu ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal nggak boleh duduk. Terserah mau ikut yang mana. Mana senyumnya guys? Siang ini, pagi ini kayaknya melawan nih puasanya nih. Oke, aman ya guys. Mana senyumannya buat aku. Zah, kalau sholat kelihatan pergelangan tangan, segini nggak ada masalah, teman-teman ya. Mantap, gitulah, bangun iya. Doa khatam Quran, buka aja Quran bagian belakang, ada bacaan doa khatam Quran, tinggal dibaca aja ya. Nah, tinggal dibacanya. Teman-teman, yang paling penting itu doa setelah taraweh, setelah witir, setelah tahajud, setelah hajat. Itu kalau teman-teman bingung,
Itu yang mesti teman-teman check out itu. Doa setelah taraweh. Itu bawa aja buku yang udah teman-teman beli. Yang belum beli, beli bukunya guys. Bawa ke masjid tuh. Doa setelah taraweh, setelah tahajud. Itu paling penting. Biar nggak nganga-nganga. Kalau teman-teman habis taraweh di rumah ya. Nganga-nganga aja. Habis witir nganga-nganga aja. Di situ ada doa khusus habis taraweh, habis witir. Yang belum beli, belilah buku itu teman-teman. Untuk akhirat kita. Beli bukunya ya. Halo Mbak Rosita. Mbak Nyis, iya nganga-nganga, habis terawih di rumah nganga-nganga. Nah kalau ada buku si Majmu' Syarif Cetar Membahana Sejagat Raya kan tinggal buka aja buku itu yang aku sering spill ya. Panjang doanya ya dibaca, lama-kelamaan nanti bisa. Kalau nggak bisa Arabnya, Latinnya, nggak bisa Arabnya, Indonesia. Kalau nggak bisa apa kataku, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sholat duha tuh minimal berapa rakaat? 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya nganga-nganga tuh, ya. Ya, oke, yang udah bukunya tuh dibaca ya. Jangan kayak temanku, Nel, aku udah beli bukunya udah sampai rumah. Terus gimana? Masih apa? Masih ini kata dia, masih dalam kotaknya. Enggak dikeluarin ya udah seminggu. Waduh, gak niat banget itu. Ya, pernah lagi main ke rumah temanku, jumpa packingan. Itu packingan apa? Packingan Majmu' Syarif. Kok nggak dibuka? Lupa ada ya. Nggak boleh ya. Nah, kalau beli mesti dibuka bukunya. Ya, tasbihnya dipakai kan. Kacau ya. Ustazah, apa yang belum beli ya teman-teman ya, di keranjang kuning-kuning teman-teman ya. Ustazah memang nggak bisa disebutkan ulang doa sesudah tarawih dan witir panjang teman-teman. Itu ada dalam buku Majmu' Syarif yang teman-teman check out. Atau kalau teman-teman nggak buka bukunya, teman-teman boleh boleh baca doa sendiri aja. Teman-teman mau baca doa apa itu sendiri aja. Oke, yang belum beli buku, beli buku. Itu buku murah banget, dia hardcover 400-an halaman, nanti aku kasih cincin tasbih ya. Itu di harga cuman tak sampai 80.000 untuk akhirat kita. Udah ratusan doa di dalamnya. Ziarah kubur bawa buku itu kemana-mana. Mau ziarah kubur bawa, oh bingung doa untuk menghadapi suami yang marah, ada ya. Doa setelah taraweh, buka bukunya. Mau sholat witir, buka bukunya. Ratusan doa-doa ada dalam buku itu. Yang belum beli teman-teman, sehingga teman-teman bisa belinya di keranjang kuning ya teman-teman ya. Aku selalu provokatori teman-teman untuk beli buku itu. Zakat profesi boleh nggak diganti dengan barang? Boleh, tapi make sure bukan selera ya. Tapi barangnya, thank you Mbak Umi, bukan selera ya, tapi kebutuhan. Ya, jadi dia jangan untuk zakat profesi dibelikan orang handphone, nggak kayak gitu ya, tapi dia kebutuhan ya. Niat sholat sesudah sholat isya, niat sholat sesudah sholat isya, sholat sunat rawatib. Sengaja aku sholat sunat rawatib, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat rawatib, sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunat rawatib sebelum isya, sunnah atasku karena Allah. Beberapa hari kemarin baru aja habis haid. Sekarang datang lagi. Apa boleh dilanjutkan puasanya? Kalau haid putuskan aja. Itu paling banyak itu adalah 15 hari. Setelah 15 hari maka teman-teman boleh melakukan sholat, boleh puasa, boleh zakat, nggak ada masalah. Tapi setelah 15 hari ya guys. Apa bayar fidyah setiap hari sebulan sebelum Ramadan karena sakit saraf? Oke, bentar ya. Apakah khatam Quran, bentar ya. Bayar fidyah setiap hari sebelum 1 bulan karena saya sakit saraf. Apa gimana nih? Bayar fidyah setiap hari selama 1 bulan karena saya sakit saraf selama 4 tahun. Ya, tinggal dibayar aja fidyahnya. Berarti 120 hari ya. Boleh ikut madhab yang 1 mud, boleh ikut madhab yang 2 mud. Ya, 25.000 kali berapa hari ya, 120 hari. Kan gitu aja. Lebih kurang caranya seperti itu aja kok. Gampang ya. Oke ya. Sholat witir, tunggu dulu. Udah dikerjakan sewaktu taraweh gitu ya. Boleh dikerjakan lagi kah setelah tahajud? Nggak bisa. Teman-teman, tahajud itu harus 1 kali ya. Tahajud witir itu cuman boleh 1 kali ya, nggak boleh 2 kali ya teman-teman ya, karena kalau dua kali dia lanjut sholat ya, kalau 2 kali dia nanti jadi genap ya guys. Oke,
Lagi puasa pakai lipstik beraroma nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu lagi tawaf dan lagi ihram, teman-teman ya. Yang lagi ihram ya. Yang lagi ihram ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Baca Al-Quran nutup aurat, baca Al-Quran tidak nutup aurat, sebenarnya menurut banyak mufti nggak ada masalah, di bagian dari adab saja. Oke, baca Al-Quran. Bayar fidyah 1 bulan berapa? Intinya dihitung 1,4 kilogram beras per harinya berapa. Kalau 1,4 kilogram beras itu 25.000 uang yang teman-teman makan, maka dia termasuk uang yang teman-teman makan, maka dia termasuk kali berapa? Kali 30. 25.000 kali 30 gitu. Oke. Iya, Ustazah kalau mencicip masakan kalau lagi puasa makruh. Allah tidak suka, tapi dilakukan boleh untuk kemaslahatan, cuman jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Oke, apa betul sholat taraweh nggak pakai doa iftitah? Ya, semua sholat tidak mau diwajibkan, iftitah teman-teman ya, ayat pendek dan iftitah. Bumil nggak puasa, wajib bayar fidyah. Apakah masih membayar puasa walau sudah bayar fidyah? Kalau teman-teman mampu ganti puasa, maka teman-teman ganti puasa. Kenapa bayar fidyah? Kalau teman-teman nggak mampu ganti puasa, baru bayar fidyah. Fidyah itu kan tujuan